semua, mungkin pada belum kenalan nih sama aku ya. Ya, aku adalah Sophie dari Indonesia for Global Justice yang hari ini akan meng-take over YouTube-nya dari IAC. Nah, apa sih sebenarnya kita dari sini adalah terkait dengan podcast mengerti ke podcast akses gitu. Dan apa sih sebenarnya podcast akses itu? Nah, podcast akses itu kita akan membahas terkait dengan akses terhadap obat-obatan HIV, terkait dengan kesehatan lainnya juga gitu. Tapi segmen kali ini kita akan bahas bagaimana sih sebenarnya obat HIV itu diperoleh dan bagaimana sih hambatan-hambatan yang akan dihadapi oleh obat-obatan HIV ini. Mungkin kita undang aja dari Kak Agung dari Indonesia for Global Justice. Mungkin Kak Agung silakan masuk. Halo, Kak Agung. Selamat sore. Oke, tapi agak kurang nih kalau misalkan kita nggak ngundang dari tuan rumahnya sendiri. Di sini ada Kak Budi. Silakan masuk Kak Budi. Hai. Halo. Halo. Iya, oke. Nah, hari ini kan kita mau bahas terkait dengan akses obat gitu ya. Dan salah satu segmennya adalah bagaimana sih obat-obatan HIV itu diperoleh dan bagaimana hambatan-hambatannya juga gitu. Nah, mungkin kita kenalan terlebih dahulu nih. Mungkin penonton juga nggak akan tahu nih siapa aja sih sebenarnya di sini ya kan. Mungkin Kak Agung boleh duluan. Terima kasih. Perkenalkan ya, saya Agung Prakoso dari Indonesia for Global Justice. Sebetulnya Indonesia for Global Justice ini itu adalah organisasi masyarakat sipil yang fokusnya itu pada isu perdagangan bebas. Tetapi perdagangan bebas ini ternyata itu berdampak secara multisektoral ke banyak sektor, termasuk salah satunya isu sektor kesehatan. Dan itulah kenapa akhirnya kita ada di sini untuk membicarakan hal tersebut. Oke. Nah, mungkin Kak Budi silakan. Hai semua, nama saya Budi Larasati, biasa dipanggil Budi, nama standar Indonesia ya. Dari Indonesia AIDS Coalition atau IAC. Di sini saya sebagai project officer yang menangani project Brilliant ID. Nah, ini nama projectnya itu Brilliant dan kita membahas mengenai akses ke obat-obatan. Nggak hanya obat-obatan HIV, tapi juga TB, hepatitis C, dan penyakit-penyakit terkait lain. Hai. Oke, nah itu berarti terkait dengan Brilliant terkait obat-obatan ya. Nah, iya. Mungkin aku pengen tahu nih terkait kita bahas tentang obat gitu ya. Sebenarnya obat HIV itu awal mulanya gimana sih diperolehnya dan bagaimana sekarang obat-obatan HIV itu di Indonesia? Jadi tentang obat-obatan HIV ya, wah ini pertanyaannya cukup luas ya. Saya agak bingung mulainya dari mana. Nah, mungkin kalau bisa saya jelasin dulu, ini terkait dengan advokasi IAC sehubungan dengan akses ke obat ya. Nah, jadi kenapa sih sebetulnya kita care sama akses ke obat? Jadi kan kalau orang dengan HIV atau kita sebutnya ODIF itu kan harus mengkonsumsi obat setiap hari seumur hidup. Nah, ketika misalnya obat itu tidak tersedia, maka ODIF itu mungkin harus berganti regimen yang mungkin itu bisa berdampak buruk bagi kesehatan karena belum tentu semua obat tuh cocok kan, atau mungkin juga bisa jadi putus obat. Nah, berhubung ya obatnya harus kita konsumsi setiap hari seumur hidup, pastilah kita care sama obat-obatan. Pastinya aksesnya itulah yang kita pertahankan saat ini. Mungkin Betul. Kak Agung ada tambahan terkait apa sih sebenarnya berasal dari mana sih obat HIV? Iya, sebetulnya saya akan bicara terkait dengan bukan hanya obat HIV ya, tapi obat secara keseluruhan. Jadi obat itu pertama kali itu diproduksi melalui proses dari namanya research and development. Jadi ketika sudah dilakukan research and development, maka tahap berikutnya adalah uji klinis. Uji klinis untuk memastikan apakah obat ini aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Uji klinis ada 3 tahap, tahap 1, 2, dan 3. Terus kemudian pasca uji klinis, obat itu didaftarkan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu satu. Tapi yang ada yang lagi kedua, selain dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu adalah didaftarkan ke pangkalan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan perlindungan atas produk tersebut, perlindungan patennya. Kalau di BPOM untuk mendapatkan izin edar. Setelah dua-duanya didapatkan, barulah obat itu kemudian dipasarkan. Dan lalu kemudian biasanya ya kalau beberapa obat program ya dibeli oleh pemerintah, juga dibeli oleh BPJS kalau di Indonesia. Dan lain-lain sebagainya, dan mungkin juga dibeli secara umum oleh publik. Itulah cara bagaimana kemudian rantai obat itu diperoleh oleh masyarakat. Nah, kita mencoba nih melihat kalau kemudian ada beberapa obat yang sulit diakses oleh masyarakat, problemnya di mana sih gitu. Kita coba telusuri sampai ke belakang.
kadang-kadang itu ada di masalah pembelian. Nah ini Iya. Kak Budi biasanya bisa menjelaskan tuh terkait dengan AFV-nya out of stock dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, biasanya ada masalah di mana sih? Ternyata kadang ada masalah di patennya. Kenapa? Karena ketika obatnya dipatenkan itu akan ada monopoli. Barulah ke belakang lagi ketika research and development. Kadang ada beberapa obat yang diperlukan, tetapi ternyata research and development-nya itu sangat minim gitu. Oke, ini sebenarnya rintangannya panjang juga ya, karena Panjang memang proses banget. untuk kita taunya beli aja sebagai Iya. saya pengguna, mau beli aja obatnya, kita nggak tahu proses ternyata yang dilalui itu cukup panjang gitu. Termasuk yang tadi terkait dengan paten gitu. Nah sebenarnya aku pengen tahu juga nih, paten itu ada hubungannya nggak sih sama obat? Apa pengaruhnya sebenarnya? Tadi sempat disinggung sama Kak Agung gitu kan bahwa ini akan ada monopoli gitu. Nah itu gimana? Apakah mempengaruhi obat-obatan di Indonesia, ketersediaannya atau apapun? Iya. Jadi pertama kali obat itu tadi setelah melalui research and development, dia akan didaftarkan paten. Sebelum bicara itu, mungkin kita balik ke belakang ya, terkait dengan apa sih itu paten gitu. Jadi pertama kali di WTO itu ada yang namanya Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, atau namanya adalah rezim TRIPS. Di Indonesia dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Jadi hak kekayaan intelektual ini ada 7 macam, banyak banget. Ada paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau terkait dengan obat, biasanya obat itu didaftarkan di paten. Ketika dia didaftarkan patennya, maka pemerintah itu akan melindungi, memberikan, kalau di istilahnya di bahasa resminya itu adalah memberikan hak eksklusif. Hak eksklusif berarti hak untuk memanfaatkan secara ekonomi, ngambil keuntungan ekonomi secara sebesar-besarnya dari produk yang sudah dia hasilkan melalui berbagai macam proses keintelektual tadi. Kemudian didaftarkan paten lalu dilindungi. Nah ini kemudian membuat obat-obatan tersebut atau produk tersebut itu akhirnya tidak boleh ada pihak lain yang memproduksi selain dari pihak yang mendapatkan hak atas patennya. Oke. Ketika itu tidak ada orang lain yang memproduksi, maka dia satu distributor, satu produsen, kemudian distributornya juga satu, dan kemudian juga dia berhak menentukan harganya berapa. Jadi nanti ketika satu obat itu setelah didaftarkan paten, maka dia didaftar boleh menentukan mau memproduksi seberapa banyak. Kemudian boleh menentukan mau mendistribusikan kemana saja. Dan boleh menetapkan harganya berapa. Nah ini akhirnya berdampak pada sulitnya akses. Karena tidak hanya harganya yang tinggi, kadang produksinya terbatas, kadang distribusinya terbatas. Kadang tidak ada di negara A, kadang ada di negara B. Gitu. Jadi akhirnya kemudian terhambat ya? Terhambat aksesnya. Dan ini adalah praktik-praktik yang kita sebut sebagai praktik monopoli. Karena kalau bahasa resmi kan tadi kan hak eksklusif ya. Hak eksklusif sama aja sebetulnya dengan perusahaan yang monopoli. bermain ya? Iya, sebetulnya sama aja dengan monopoli gitu. Itu berarti dia mempengaruhi harga lah ya. Harganya jadi mahal atau murah dan sebagainya gitu. Tapi kalau dari Kak Budi sendiri gitu ya, aku pengen tahu gitu. Mungkin teman-teman yang HIV juga pengen tahu nih sebenarnya kondisi obat-obatan di HIV di Indonesia itu seperti apa sih? Jadi kalau terkait dengan kondisi obat-obat HIV saat ini, untuk pengadaan itu kita itu adalah mix antara obat produksi dalam negeri dan impor. Biasanya kalau impor tuh dari India, sementara kalau yang produksi dalam negeri itu melalui PT Samparindo Retroviral. Dia itu kalau nggak salah base-nya di Semarang dan dia bisa memproduksi ARV jenis TLE, TLD sama LPVR. Nah, sekarang itu untuk mengakses pengobatan HIV itu gratis di Fasiankes punya pemerintah. Jadi bisa di puskesmas, bisa di RS. Nah, tapi ada biaya-biaya tambahan seperti biaya administrasi atau mungkin biaya layanan dan lain sebagainya, itu tergantung masing-masing daerah. Jadi mungkin ada yang gratis, ada yang berbayar. Nominalnya itu juga bisa berubah-ubah. Nah, sejauh ini sih ya alhamdulillah terhitung dari tahun 2023 itu belum pernah ada informasi stock out yang sampai level nasional ya. Yang gawat banget sampai level nasional. Tapi memang dulu pernah ada kejadian pas tahun 2020 waktu lagi pandemi. Pandemi ya? Karena pengiriman obat dari India itu tertahan di
Kalau nggak salah tertahan di bandara. Begitu. Jadi sebenarnya ini memang kaitannya juga terhadap akses tadi ya, balik lagi sebenarnya. Akses itu bisa mempengaruhi sebenarnya ketersediaan obatnya di Indonesia dan sebagainya gitu. Nah, mungkin aku pengen tahu gitu. Sebenarnya emang paten bisa meningkatkan akses terhadap obat-obatan gitu. Apakah memang bisa paten itu diakses, maksudnya meningkatkan obat-obatan di Indonesia gitu aksesnya? Iya, sebetulnya paten itu didorong untuk mendorong berbagai inovasi ya. Jadi pertama kali dia muncul itu ada beberapa ahli yang bilang, akademisi yang bilang bahwa pertama kali paten itu muncul di Inggris, di mana Raja Inggris waktu itu meminta para pedagang dari Venice itu untuk mengajarkan bagaimana cara pembuatan kain gitu. Kalau nggak salah ya. Berkaitan ya? Iya. Kain ke obat. Tapi kemudian untuk membuat mereka mengajarkan itu, maka mereka diberikan hak untuk memonopoli perdagangan kain di Inggris selama 20 tahun. Ada yang bilang cikal bakalnya itu. Kemudian didorong sedemikian rupa untuk memicu inovasi. Tetapi kemudian yang terjadi adalah adanya praktik-praktik monopoli tadi, yang kemudian ketika suatu produk dipatenkan, utamanya yang berkaitan dengan hidup orang ya, seperti obat gitu, yang akhirnya berujung pada monopoli gitu. Ketika dimonopoli, maka hanya ada satu produsen, kemudian satu distributor, dan akhirnya berujung pada kenaikan harga. Berbeda misalkan kalau tidak adanya monopoli gitu. Kalau tidak ada monopoli, maka dia bisa diproduksi oleh banyak orang. Ya kan? Dia bisa diproduksi oleh banyak orang, distributornya juga banyak. Akhirnya ada persaingan di dalamnya, yang kemudian itu ada penurunan harga. Saya seringkali mencontohkan dengan mungkin Sofi umurnya ini ya. Kalau Gen Z ya. Kalau milenial itu dulu pernah mengenal dengan operator seluler yang menawarkan harga SMS itu Rp1 per karakter. Nah, itu. Belum ngalamin kayaknya. Ya, kalau kamu dia ngalamin ya, Rp1. Dulu mungkin ngalamin ya, tapi saya jarang SMS-an. Ya, orang kaya tuh, teleponan berarti. Saya nggak teleponan juga. Waduh. Ansos rupanya. Ya, jadi itu dulu ada Rp1 per karakter gitu. Sekali itu ada satu operator yang menawarkan harga SMS Rp1 per karakter, maka ada operator lain yang menawarkan harga lebih murah. 0,1 rupiah per karakter. Karena banyak ya. Disusul dengan operator lainnya 0,01 rupiah. Dan itu menarik banget tuh, akhirnya jadi persaingan. Nah, itu yang kemudian berbeda dengan kondisi monopoli. Kalau kondisinya dimonopoli oleh satu pihak, maka pihak itu bisa menentukan harga setingginya dengan alasan ya macam-macam lah, dengan alasan bahwa kami memerlukan biaya dan lain sebagainya. Kalau berbeda dengan kondisi misalkan tidak adanya monopoli, maka ada persaingan harga, dan persaingan harga berujung pada harganya yang lebih murah dan obatnya yang lebih banyak terjangkau gitu. Terus jadi gimana sih sebenarnya cara mengatasi paten ini biar akses obat itu terus meningkat gitu? Karena kan kita tahu ya monopoli terhadap perusahaan-perusahaan ini yang bisa mempengaruhi harga-harga kita, harga jual obat gitu ya. Terutama apalagi di Indonesia obat HIV itu gratis gitu. Itu kan biasanya menambah beban biaya pemerintah gitu. Nah, gimana sih supaya paten ini bisa meningkatkan akses gitu? Iya. Kalau untuk meningkatkan akses seperti yang saya bilang tadi, kita mendorong untuk adanya persaingan harga. Persaingan harga itu terjadi kalau obatnya sudah off patent atau sudah tidak ada patennya, atau biasa kita sebut sebagai obat generik gitu. Obat generik. Iya, obat generik itu obat yang telah habis masa patennya. Obat generik ini bisa dilakukan dengan ketika obatnya masa habis masa paten, atau juga dengan dibuatkan penggunaan paten oleh pemerintah. Jadi ketika kita mendorong adanya persaingan, adanya banyak pihak yang memproduksi obat itu dengan cara generik, maka obatnya akan semakin banyak, pilihannya juga semakin banyak, dan harganya akan semakin turun. Itu yang kita dorong. Mungkin kalau di IAC juga pernah ya mendorong hal tersebut ya. Oke. Nah, mungkin Mbak Sofi, kalau saya sih mungkin kurang setuju ya dengan penggunaan kata gratis. Karena IRV itu memang kita itu bisa mengakses tanpa mengeluarkan biaya di Fasiankes pemerintah. Tapi biar obatnya ada, itu pemerintah mengeluarkan biaya. Jadi saya lebih suka kalau disebutnya itu subsidi penuh.
disubsidi. Biarpun obatnya itu bisa kita ambil tanpa mengeluarkan biaya, tetap diingat kalau ada yang membayar obat tersebut. Pembayarannya dari mana? Ya dari pajak kita. Betul Dari ya, setiap kita lagi nih ya, Bu, dari ya. setiap kita beli sesuatu, PPN, dari Iya, kita betul. gaji tiap bulan, dari mungkin pajak-pajak Gunakan. lain, itu masuk ke anggaran pemerintah dan anggarannya kemudian digunakan Gunakan untuk membeli obat salah satunya. Oke, iya sih Gitu. memang ya, kita bayar sekarang pajak juga naik gitu ya, kita jadi bisa disubsidikan ke banyak hal gitu, khususnya kepada obat-obatan. Iya, dan biarpun HIV dan TB itu kita sebutnya sebagai obat program ya, yang Oke. mana itu buat obat-obatan itu bisa diakses di Fasiankes pemerintah tanpa mengeluarkan biaya. Tapi tetap perlu diingat, obat itu ada karena ada yang beli. Yang beli Iya. itu negara pakai Iya, betul. duit rakyat. Makanya tadi balik lagi, kita harus Makanya- meningkatkan akses obat itu. Makanya itu harus dihargai, jangan karena saya bisa ambil gratis, iya. saya bisa ambil gratis obatnya disia-siakan. Betul. Atau mungkin karena ini obatnya gratis, kalau gitu kenapa saya harus care akses ke obat? Iya, betul. Tentu harus care. Berarti kita harus care ya. Kenapa harus care? Nah, saya mau sedikit jelasin tentang ini ya, salah satunya itu advokasi yang pernah dilakukan IAC terkait dengan harga ARV. Oke. Nah, kalau nggak salah waktu itu tahun 2016, dan jenis ARV-nya itu adalah TLI, Tenofovir, Lamivudine, Efavirenz. Nah, melalui advokasinya itu, IAC itu berhasil menurunkan harga TLI. Oke, tadi kita sempat bahas terkait dengan akses gitu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisi akses obat HIV saat ini dan bagaimana sih obat-obatan itu diperoleh? Oke. Nah, jadi untuk regimen ARV saat ini ada macam-macam ya. Ada misalnya TLI, Tenofovir, Lamivudine, Efavirenz, ada juga TLD, Tenofovir, Lamivudine, Dolutegravir, macam-macam. Nah, untuk perkembangan terbarunya itu sekarang sudah ada phasing out nevirapin, dan sekarang lebih didorong untuk penggunaan Dolutegravir. Nah, secara umum alhamdulillah di tahun 2023 ini kita belum menerima laporan stock out yang luar biasa ya, maksud saya itu sampai level nasional gitu. Terakhir kali setahu saya itu kami mendapat info itu di tahun 2020. Itu karena waktu itu pandemi COVID, jadi rantai logistik itu sempat terganggu. Nah, untuk pengadaannya itu sebetulnya ARV di Indonesia itu mix ya, jadi ada yang impor, ada juga yang produksi dalam negeri. Kalau produksi dalam negeri itu oleh PT Samparindo Retroviral. Dia itu base di Semarang dan dia memproduksi ARV jenis TLI, TLD, dan LPVR. Nah, sebetulnya kan banyak yang bilang ya obat HIV itu gratis, obat TB itu gratis, tapi sebetulnya saya kurang suka tuh sama kata-kata gratis, karena kesannya kalau gratis itu kan udahlah gampang nanti bisa didapat gratis, padahal ya TB dan HIV itu masuk ke dalam program pemerintah. Jadi istilah yang lebih tepat digunakan tuh menurut saya itu adalah subsidi penuh, karena obat yang kakak-kakak sekalian itu akses itu dibayar oleh negara, dan negara itu oleh anggarannya yang didapat dari mana? Ya dari pajak-pajak kita semua. Ya, duit kita juga ya. Iya, jadi misalnya Mbak Sofi itu beli KFC gitu ada PPN-nya, atau misalnya kita gajinya dipotong tiap bulan. Waduh, itu ya. Nah, salah satu sumber anggarannya ya dari situ, dari pajak-pajak kita juga. Jadi sih dengan menggunakan istilah subsidi penuh, saya ingin kita lebih menghargai ya, bahwa obat itu bisa ada sampai ke kita semua itu ada loh yang mendanai ya. Mendanai siapa ya? Kita juga. Memanfaatkan dengan baik lah ya. Iya dong. Obat-obatan gitu. Manfaat dengan baik gimana? Ya tentu ya kita pakai obat sesuai kebutuhan, dan ketika mulai pengobatan ya terus insya Allah konsisten. Ya, betul. Nah, tapi saya tertarik tuh Kak Budi, tadi bilangnya obat-obatan kita itu bagaimana produksinya, diimpor dan ada dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Iya. Jadi soalnya kalau kita menyambung bagaimana obat itu diakses ya Kak Sofi, beberapa hal misalkan terkait dengan obat itu, bagaimana obat itu sampai ke tangan kita sebelum dibeli oleh pemerintah. Pertama-tama obat itu berasal dari research and development. Jadi dia di research and development, develop, baik itu oleh perusahaan, baik itu oleh pemerintah juga, dan berbagai macam institusi lainnya. Lalu kemudian setelah dari situ, itu masuk ke fase namanya uji klinis. Uji klinis. Iya, uji klinis ini itu untuk memastikan obatnya itu aman di konsumsi manusia.
Nah, setelah dari fase uji klinis, kalau sudah dinyatakan aman, sebelum obat ini bisa diedarkan, ada 2 lagi yang harus diurus. Yang pertama itu untuk mendapatkan izin edar, itu diurus di Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan satu lagi itu diurus di kantor paten atau Direktorat Jenderal Keintelektual. Ini untuk mendapatkan perlindungan paten. Lalu kemudian setelah dapat izin edar dan juga setelah mendapatkan paten, baru kemudian dipasarkan. Dipasarkan ini ya bisa dibeli oleh pemerintah, bisa dibeli oleh masyarakat umum. Ketika terjadi obat-obatan yang misalkan di yang ARV dulu ya sering ada out of stock, lalu kemudian di pandemi COVID juga, di TB juga mungkin ya terjadi gitu. Kita mencoba nih mencari tahu bagaimana sih kemudian bermasalahnya di mana sih gitu. Sometimes memang permasalahannya ada di pengadaan, di pemerintah gitu. Tetapi kalau kita terisik lagi bagaimana kemudian pengadaannya bermasalah, ternyata obatnya memang nggak ada gitu. Iya, obatnya memang nggak ada. Karena apa nggak ada? Karena kalau kita tarik lagi itu ada di persoalan di patennya. Itu yang kemudiannya, ya, yang kemudian bermasalah di kemudian hari gitu. Berarti ini paten ada kaitannya nih terhadap akses obat-obatan gitu ya? Iya, tentu. Jadi begitu tadi kan setelah research and development, obat itu akan didaftarkan patennya. Paten itu adalah hak eksklusif ya, hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah untuk penemu, untuk inventor, untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari produk yang dia temukan. Gitu. Nah, manfaat ekonomi itu kita maknai sebagai hak eksklusif dan manfaat ekonomi itu kita maknai sebagai hal yang kita sebut sebagai monopoli tadi. Ya, jadi ketika obat itu didaftarkan patennya, kemudian diberikan patennya oleh pemerintah, layak mendapatkan paten, maka tidak boleh ada pihak lain yang memproduksi obat-obatan tersebut. Itulah terjadinya monopoli itu ya? Iya, ketika dia tidak ada orang lain yang memproduksi obat tersebut, maka hanya ada satu produsen, lalu kemudian hanya ada satu distributor, dan ini akan berpengaruh pada menentukan harga. Jadi perusahaan yang memegang patennya itu berhak menentukan harga. Berbeda kalau misalkan patennya nggak ada. Kalau nggak ada paten, maka semua orang bisa memproduksi obat-obatan tersebut. Ketika semua orang bisa memproduksi obat-obatan tersebut, maka produsennya banyak, distributornya banyak, akhirnya ada persaingan harga. Nah, gitu. Ini menarik nih. Saya sering mencontohkan itu dengan kalau dulu ya, ada operator seluler gitu. Kalau masih zamannya SMS dulu, zaman SMS dulu. Ngalamin deh. Ngalamin ya. Waduh. Saya masih ngalamin, cuma karena saya anaknya ansos, jadi saya nggak pakai SMS juga sih. Nggak SMS, nggak telepon juga ya? Dulu tuh ada tuh operator seluler gitu ya, yang menawarkan harga itu untuk SMS itu Rp1 per karakter. Wah, Rp1 sekarang berapa ya? Rp1 per karakter. Karena ini banyak ya, operator seluler itu banyak banget. Ada operator seluler lain yang berani menawarkan harga Rp0,1 per karakter. 0,1 sekarang berapa? 0,1 gitu. Proposalnya gitu dulu. Kemudian ada lagi 0,01, 0,001 dan lain sebagainya. Akhirnya jadi persaingan gitu. Dan ya sebagai konsumen ya, kita bisa memilih itu mana yang lebih murah gitu ya, kan. Tentulah paling murah gitu ya. Tapi kalau kemudian dimonopoli oleh satu pihak kan ternyata nggak bisa begitu. Harga ya suka-suka dia yang menentukan karena dia tidak ada saingan gitu. Itulah monopoli itu ya gitu. Tapi Kak Budi sendiri ada nggak sih kondisi-kondisi tertentu terkait obat-obatan HIV ini gitu? Apalagi terkait dengan regulasi-regulasi pemerintah gitu. Apa namanya? Oh ya, kalau tadi sih saya paling mau nambahin ya apa namanya kondisi terbarunya itu adalah obat-obatan HIV itu sudah bisa diakses dengan subsidi penuh ya guys, tidak gratis. Betul, di Pasienkes pemerintah, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, tapi yang perlu diingat adalah biarpun bisa diakses tanpa mengeluarkan biaya, tetap ada biaya administrasi dan lain sebagainya tergantung sama peraturan daerah. Ya, jadi kadang-kadang mungkin ada yang mikir loh, itu katanya tanda kutip gratis, tapi kok saya tetap bayar? Itu mungkin biaya admin, tergantung daerah masing-masing. Apalagi obat HIV itu sebenarnya mahal ya. Nah, apa namanya, kalau sekarang itu kan ada perkembangan terbaru ya, namanya obat-obatan terus berkembang. Karena penyakit pun juga terus berkembang. Mungkin pernah dengar kan ada yang resisten obat, ada yang apa. Nah, inovasi lah obat itu ya. Terus berinovasi. Nah, kalau di HIV sendiri yang paling terbaru itu adalah cabotegravir sama lenacapavir. Itu disebutnya long acting karena bentuknya suntik. Kalau cabotegravir itu sekali suntik bisa untuk 2 bulan.
Kalau lenacapavir itu sekali suntik 6 bulan. Jadi bayangin kalau dulu itu kita minum obat 1 kali tiap hari, tiba-tiba sekarang ada yang sekali suntik bisa buat 2 bulan atau 6 bulan. Jadi nggak model pil-pil itu ya? Nggak, tapi cabotegravir itu, biarpun dia itu sudah dapat rekomendasi dari WHO untuk PrEP ya, untuk pencegahan HIV, di Indonesia tuh belum masuk. Karena harganya masih mahal. Karena itu obat saking barunya, dia masih dilindungi oleh paten. Ini emang berkaitan berat ya. Ternyata untuk memperoleh obat itu banyak prosesnya, ada yang paten, ada dan sebagainya gitu. Nah, mungkin aku pengen tahu nih pengaruh paten itu terhadap akses obat gitu. Sebenarnya gimana? Nah, sebentar Mbak Sophie. Kalau tadi kan Mas Agung itu kan pakai contoh itu ya, kartu telepon seluler ya. Betul. Nah, mungkin itu tandanya Mas Agung tuh anaknya gaul. Kalau saya itu anaknya GERD. Jadi saya suka pakai contoh ini. Saya kan suka minum obat. Saya kan suka minum obat asam lambung ya. Jangan suka dong. Waduh, jangan suka. Kebetulan saya harus minum. Kebetulan saya harus minum obat asam lambung. Nah, itu ada namanya Sultrafat. Nah, contoh gampang ya. Kalau saya pergi ke apotek bilang saya itu mau beli Sultrafat, itu harganya buat 100 ml itu 23.000. Tapi kalau saya beli yang branded, namanya Inpepsa, 100.000. Itu bisa dilihat kan, ada perbedaannya itu, wah bisa sampai 5 kali lipat. Itu pun cuma perkara antara obat generik dengan generik bermerek. Dan sebetulnya biarpun saya menderita ya kalau saya nggak minum obat lambung, ini kan bukan Gak bisa ngopi kayaknya. Iya, itu kan bukan sesuatu yang saya harus konsumsi tiap hari seumur hidup. Bayangkan kalau misalnya obat-obat untuk penyakit yang kronis ya, seperti misalnya HIV itu harganya mahal sampai orang nggak bisa udah jadi anak akses. Gen Z Itu pasti akan berdampak pada literally hidup orang banyak, literally hidup mati. Obat murah, obat mahal. Sebenarnya waduh, saya ngomong literally kayak semoga bisa mendukung ya. Kayaknya masih buka gitu. Saya juga masih suka nongkrong di Kerikil Coffee Shop. Gitu ya. Ini endorse gitu, ada biayanya itu dari Kerikil Coffee Shop. Tadi bisa mendukung ya. Kayaknya masih buka gitu. Saya juga masih suka nongkrong di Kerikil Coffee Shop. Endorse gitu, ada biayanya itu dari Kerikil Coffee Shop. Jadi sebenarnya bagaimana sih mengatasi hambatan aksesnya? Ya, jadi kalau kita ingin bicara terkait dengan mengatasi hambatan terkait akses obat ini, kita mendorong bagaimana sebenarnya obat ini ada punya kesempatannya. Jadi kita mendorong bagaimana kita bisa membuat obat ini jadi Obat murah lah ya. Obat murah. Kalau kita sendiri menyebutnya sebagai obat generik. Obat generik itu adalah obat yang sudah top masa patennya. Jadi begitu paten itu kan dilindungi selama 20 tahun. Begitu obat itu selesai masa patennya, maka dia disebut sebagai obat generik atau obat itu harus masa paten. Jadi ini contoh nih, seorang orang sering bilang tuh obat generik, obat paten, lebih memilih obat paten daripada obat generik. Bukan obat paten, obat murah biasanya. Obat murah, obat mahal gitu. Membedakannya. Obat murah dan obat mahal. Obat paten yang mahal itu adalah obat paten, yang murah adalah obat generik. Karena sering membedakan gitu. Padahal ternyata aslinya itu obat generik itu adalah obat yang telah dikasih patennya. Jadi obat paten dan obat generik itu pada dasarnya adalah obat yang sama. Obat yang sama ternyata antara obat generik dan obat. Jadi nggak ada yang salah satu yang lebih manjur. Iya sama aja. Khasiatnya sama aja gitu. Cuma yang membedakan adalah si paten. Jadi kita mendorong bagaimana kemudian supaya obatnya obat generik. Nah mungkin aku juga ini jadi closing statement juga ya. Maksudnya apa aja sih yang sebenarnya yang sudah dilakukan PRT dan PDJ terkait dengan perjuangan-perjuangan terhadap akses obat ini. Oke. Nah, jadi kalau di Aceh itu sebetulnya macam-macam tuh upaya yang kita lakukan terkait akses obat. Yang pertama-tama itu kita punya program untuk pemantauan stok komunitas kesehatan. Itu melalui modular community system strengthening. Jadi kita melakukan pemantauan stok komunitas kesehatan di 34 kota kabupaten di Indonesia. Stoknya. Nah itu nggak cuma HIV, tapi juga TB, IMS, dan nggak cuma obatnya, tapi juga misalnya reagen, jarum suntik steril, dan obat-obatan.
Jadi ya, biarpun nama kita Indonesia AIDS Coalition, fokus kita itu bukan cuma HIV. Karena sebetulnya HIV itu banyak keterkaitan, jadi misalnya sama hepatitis C, bahkan sama mental health. Gitu. Nah, terus selain itu kita juga mendorong produksi obat generik tadi melalui ya PT Safariclo Retroviral, salah satu contohnya ya yang sudah melakukan produksi ARV buat generik dalam negeri. Nah, kemudian ya tadi mungkin sempat disinggung ya terkait dengan bagaimana upaya advokasi buat menurunkan harga IAC. Nah, waktu itu di tahun 2016 IAC itu melakukan analisis harga. Jadi ya obat yang kita konsumsi itu sebetulnya banyak sekali biayanya ya Mas Agung. Dari biaya biaya distribusi, biaya packaging dan lain sebagainya. Kita itu melakukan analisis harga bersama mitra kita UNDP dan beberapa lembaga itu kita melakukan telaah lah kurang lebih kenapa sih harganya bisa semahal itu. Nah, dan hasilnya itu kami tuangkan dalam briefing paper yang disampaikan ke KPP, ke Kementerian Kesehatan, ke BPOM, dan kalau tidak salah Komisi 9 DPR. Nah, hasilnya itu adalah KSP itu berkomitmen untuk mendukung program HIV. Nah, dari hasil advokasi itu terjadi penurunan harga TNI dari Coviren ya dalam satu sekian itu dari kalau nggak salah 28 USD di tahun itu menjadi 15 USD. Kalau di kurs sekarang itu kira-kira 450.000 menjadi 240.000 per botol. Nah, sebetulnya kenapa sih kita itu getol banget itu advokasi harga? Ya karena tadi dengan anggaran pemerintah, dengan penurunan harga itu, estimasi kami itu adalah pemerintah itu dapat menghemat anggaran senilai 8 juta USD. Nah, dari penghematan itu, estimasinya kalau misal harga obat turun, berarti akan lebih banyak orang yang bisa mengakses obatnya. Yes. Jadi lebih banyak ODIF yang dapat tercover oleh pengobatan HIV itu. Estimasinya itu sekitar 45.000. Dan dengan misalnya penghematan anggaran pengobatan, jadi harapannya buat program-program lain tuh bisa jalan juga, misalnya promotion, prevention, begitu. Nah, terus juga kami itu melakukan ya tadi advokasi dengan memanfaatkan fleksibilitas TRIPS, melakukan banding paten. Nah, banding paten seperti apa? Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mas Agung. Yes. Dan tadi ya mau nambahin juga, kami juga melakukan advokasinya ya tentu nggak bisa jalan sendiri. Selain mitra kita IGJ. Tadi baru saja mau dibilang kalau apa yang dilakukan IGJ mendukung IAC gitu. IGJ kami juga ada namanya Koalisi Obat Murah. Koalisi Obat Murah itu adalah gabungan dari kelompok pasien yang mewakili berbagai isu. Ada HIV AIDS, ada TB, ada hepatitis C, ada kesehatan jiwa, betul Mas Agung, terus juga ada hipertensi paru dan gagal ginjal kronis. Di level internasional kami tergabung di Make Medicine Affordable yang digawangi oleh ITPC dan itu mencangkup 24 negara. Kami perwakilan dari Indonesia. Jadi intinya adalah kami pengen obat-obatan yang terjangkau bagi semua, obat-obatan yang terbaru, yang lebih ampuh dan juga dengan efek samping minim. Nggak cuma untuk HIV, tapi juga TB, hepatitis, dan penyakit-penyakit terkait lain. Gitu, jadi ya akses tuh bukan cuma ketersediaan, tapi dia juga harus bisa dijangkau sama banyak orang, terutama untuk menurunkan biaya pemerintah juga gitu kan. Iya, jadi bukan cuma terkait dengan kita pinginnya obat gratisan. Enggak, kita nggak pingin obat gratis, kita pinginnya obat terjangkau. Jadi beda ya, bukan gratis. Dengan harga yang reasonable, yang kira-kira tuh bisa diakses sama saya yang kerja di LSM ini ya. Mungkin Kak Agung ada tambahan nggak? Ya, paling tidak yang kita lakukan juga sama gitu ya. Kita mendorong berbagai mekanisme, terutama yang memang sudah ada gitu. Karena paten ini berawal dari trade related aspect of property rights tadi atau TRIPS tadi gitu. Kita juga mendorong bagaimana mekanisme-mekanisme di TRIPS ini harus mendukung bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan kesehatan ini, persoalan akses ini dengan cara mendorong penggunaan TRIPS flexibilities dan lain sebagainya. Terus juga kita mendorong seperti yang Kak Budi bilang
bagaimana kemudian produksi itu bisa dilakukan di dalam negeri dan lain sebagainya, dan juga mengimpor obat yang bisa mungkin aja lebih murah dan lain sebagainya. Nah itu yang kita lakukan, sehingga persoalan terkait dengan paten dan akses pada obat murah ini bisa lebih banyak dilakukan oleh banyak pihak. Itu sih. Oke, jadi sebenarnya akses itu berkaitannya banyak hal ya, bukan hanya terkait ketersediaan, tapi juga harga, terus penurunan biaya pemerintah dan sebagainya. Bahkan literasi juga, peningkatan literasi kesehatan. Iya, pasien itu idealnya ya, pasien tuh harus tahu obat apa yang dia minum, kenapa dia harus minum itu. Benar. Siapa yang memproduksi, Siapa yang produksi. Iya. Iya. Nah, mungkin itu ya, tadi sempat juga disinggung terkait TRIPS dan sebagainya. Mungkin nanti bisa kita bahas di episode-episode selanjutnya gitu, misalnya untuk bahas terkait dengan TRIPS gitu. Nah, mungkin nanti Kak Budi dan Kak Agung akan ngobrol juga ya, mungkin di episode selanjutnya gitu. Ya, jadi inilah podcast hari ini gitu guys, terkait dengan akses, karena akses bukan hanya sekedar ketersediaan dan sebagainya, tapi banyak hal, bahkan untuk memproses obat aja itu banyak step-stepnya gitu ya. Nah, mungkin segini aja episode kali ini, nanti dilanjut untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.